Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafid Ihsan dari kelas 3C Madin. Di sini saya akan menyampaikan biografi dan pemikiran Ibnu Miskawai. Yang pertama, biografi Ibnu Miskawai. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Ahmad bin Ya'qub bin Miskawai, lebih dikenal Ibnu Miskawai. Beliau dilahirkan di kota Rai atau Irak sekarang pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi dan wafat pada tahun 412 Hijriah atau 1030 Masehi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Ibnu Miskawai mempelajari kitab Tarikh Al-Tabari kepada Abu Bakar Ahmad Ibnu Hamil Al-Qadi. Selain belajar sejarah, beliau pun mempelajari filsafat kepada Ibnu Al-Khammar, salah seorang komentator Aristoteles, dan Al-Hasan Ibnu Siwar, seorang ulama pengkaji filsafat, kedokteran, dan logika. Di samping itu, beliau juga belajar kimia dari Abi Al-Tayyibanal, seorang ahli kimia yang terkenal pada masanya. Karya-karya beliau sangatlah banyak. Salah satunya adalah Kitab Al-Faus Al-Akbar, Kitab Taharat An-Nafs, Kitab Faus Al-Aswar, Kitab Al-Jami', Kitab Al-Adawiyah, Kitab Al-Ashribah, dan lain sebagainya. Pemikiran Ibnu Miskawai terdapat beberapa. Yang pertama adalah ketuhanan, kenabian, ketiga emanasi, 4 jiwa, 5 akhlak. Ketuhanan menurut Ibnu Miskawai adalah zat yang tidak berjisim, azali, dan pencipta. Tuhan Esa dalam segala aspek. Ia tidak terbagi dan tidak mengandung kejamaan dan tidak satu pun yang setara dengannya. Ia ada tanpa diadakan dan adanya tidak bergantung kepada yang lain, sementara yang lain membutuhkannya. Tampaknya pemikiran Ibnu Miskawai ini sama dengan pemikiran Al-Farabi dan Al-Kindi sebagai filosof religius jati. Ibnu Miskawai menyatakan alam semesta diciptakan Allah dari tiada menjadi ada karena penciptaan dari Tuhan yang sudah ada tidak ada artinya. Disinilah letak persamaan pemikiran dengan Al-Kindi, dan perbedaan dari Al-Farabi adalah Allah menciptakan alam dari materi yang sudah ada. Yang kedua adalah kenabian. Menurut Ibnu Miskawai, Nabi adalah seorang muslim yang memperoleh hakikat-hakikat atau kebenaran karena pengaruh akal aktif atas daya imajinasinya. Hakikat-hakikat atau kebenaran seperti ini diperoleh pula oleh para filosof. Perbedaan hanya terletak pada teknik memperolehnya. Filosof mendapatkan kebenaran tersebut dari bawah ke atas, yakni dari daya indrawi naik ke daya khayal dan menarik lagi ke daya pikiran yang dapat berhubungan dan menangkap hakikat-hakikat atau kebenaran yang dari akal aktif. Sementara Nabi mendapatkan kebenaran turun langsung kepada Nabi sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, sumber kebenaran yang diperoleh Nabi dan filosof adalah sama, yaitu akal aktif. Yang ketiga adalah emanasi. Ibnu Miskawai juga menganut paham emanasi, yakni Allah menciptakan alam secara pancaran, namun emanasinya berbeda atau bertentangan dengan emanasi Al-Farabi. Menurutnya, entitas pertama yang diciptakan Allah secara pancaran ialah akal aktif. Bagi Ibnu Miskawai, Allah menjadikan alam ini secara emanasi atau pancaran dari tiada menjadi ada. Sementara menurut Al-Farabi, Allah menciptakan alam secara pancaran dari sesuatu atau bahan yang sudah ada menjadi ada lagi.
Yang keempat adalah jiwa. Menurutnya adalah jauhar rohani yang tidak hancur dengan sebab kematian jasad. Ia adalah kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Ia akan hidup selalu. Ia tidak dapat diraba dengan panca indera karena ia bukan jisim dan bukan bagian dari jisim. Jiwa dapat menangkap keberadaan zatnya dan ia mengetahui ketahuan dan keaktifannya. Argumen yang dimajukan ialah jiwa dapat menangkap bentuk sesuatu berlawanan dalam waktu yang bersamaan, seperti warna hitam dan putih, sedangkan badan tidak dapat demikian. Yang kelima adalah akhlak. Akhlak menurut konsep Ibnu Miskaweh ialah sesuatu sikap mental atau keadaan jiwa yang mendorongnya untuk berbuat tanpa pikir dan pertimbangan. Sementara tingkah laku manusia terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur watak, naluriah, dan unsur lewat kebiasaan dan latihan. Bagi Ibnu Miskaweh, akhlak yang tercela bisa berubah menjadi akhlak yang terpuji dengan jalur pendidikan atau tarbiyah al-akhlak dan latihan-latihan. Pemikiran seperti ini jelas jalan dengan ajaran Islam, karena kandungan ajaran Islam secara eksplisit telah mengisyaratkan ke arah ini, dan pada hakikatnya syariat Islam bertujuan untuk mengokohkan dan memperbaiki akhlak manusia. Pemikiran pendidikan dari Ibnu Miskaweh. Pendidikan Ibnu Miskaweh adalah lebih difokuskan pada pendidikan akhlak. Perihal tersebut tertuang dalam bukunya Tanzibul Akhlak wa Tahrir al-A'raq, yang artinya untuk mencapai cita-cita hendaknya berbekal pribadi susila, berwatak yang lahir, dan padanya perilaku-perilaku luhur atau berbudi pekerti mulia. Budi, jiwa atau watak lahir pekerti perilaku yang mulia. Pertama, syariat Ibnu Miskaweh tidak menjelaskan secara pasti tentang dasar pendidikan, namun secara tegas ia menyatakan bahwa syariat agama merupakan faktor penentu bagi lurusnya karakter manusia, yang menjadikan manusia terbiasa melakukan perbuatan terpuji, yang menjadikan jiwa mereka siap menerima kearifan, hikmah, dan keutamaan, fadilah, sehingga dapat memperoleh kebahagiaan berdasarkan penalaran yang akurat. Yang kedua, psikologi. Menurut Ibnu Miskaweh, antara pendidikan dan pengetahuan tentang jiwa erat kaitannya. Untuk menjadikan keeratan yang baik harus memulai perekayasaannya yang didasarkan pada pendidikan serta pengarahan yang sistematis. Jiwa merupakan landasan yang penting bagi pelaksanaan pendidikan. Pendidikan tanpa pengetahuan psikologi, laksana pekerjaan tanpa pijakan. Dengan demikian, teori psikologi perlu diaplikasikan dalam proses pendidikan. Dalam hal ini, Ibnu Miskaweh adalah orang yang pertama kali melandaskan pendidikan kepada pendidikan pengetahuan. Jadi itu yang adalah biografi dan pemikiran seputar tentang Ibnu Miskaweh. Ketika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.